Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai yang terbaru ya. Dan buat teman-teman yang udah like, udah share, udah subscribe. Dan buat teman-teman uh, supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, dukung channel saya ya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kalau saya ini bukan dokter ya. Jadi kalau ada yang menanyakan eh, obat-obat dokter, apalah namanya, saya itu tidak bisa jawab ya teman-teman, karena saya bukan dokter, bukan kapasitas saya ya. Kalaupun ada obat yang saya bilang itu semua adalah obat yang pernah saya minum ya teman-teman ya, tapi cuman sekedar untuk saya sharing ya, cuman sharing dan berbagi pengalamannya. Jadi video ini saya buat untuk membagi pengalaman saya, bagaimana saya lepas dari asam lambung, GERD, dan anxiety, bagaimana saya menjalani hari-hari saya, bagaimana cara mengatasinya ya, bagaimana sensasi-sensasi yang saya rasakan dulu ya. Jadi tujuannya itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang saya bilang obat saya ini itu mungkin ada yang tidak cocok untuk teman-teman, karena memang seperti itu ya, karena lambung kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi sama dengan makanan, pantangan ya, yang tidak semua sama ya. Misalnya yang sering saya bilang ya, kalau misalnya ada suatu makanan bagi saya pantangan, belum tentu bagi teman-teman juga pantangan ya. Jadi cocok-cocokan, begitupun juga obat ya. Ada yang cocok dengan obat dokter, ada yang cocok dengan obat herbal, ada yang tradisional, ada yang cuman minum madu seperti saya ya. Karena saya dulu pernah saya ceritakan, udah berobat ke dokter, udah berobat ke tabib, obat tradisional, terus ujung-ujungnya balik ke madu lagi, udah minum susu kuda liar ya, seperti itu. Dan caranya gimana ya, udah dicoba aja ya teman-teman. Kalau saya gitu, saya coba aja, kalau memang tidak ada perubahan sama sekali, obatnya udah hentikan ya. Kalau cuman malah menambah sensasi, itu hentikan, cari obat lain, alternatif lain yang bisa bikin keadaan teman-teman lebih membaik. Makanan pun seperti itu ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya bagaimana kalau makan ini, bagaimana kalau makan ini, boleh nggak? Jadi solusinya coba aja. Kalau misalnya ada sensasi, hentikan. Kalau misalnya aman ya makan aja gitu. Kalau saya dulu seperti itu ya, pengalaman saya seperti itu. Nah teman-teman, di video kali ini saya bakal membahas pola pikir penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi di video sebelumnya sudah pernah sebelumnya sudah saya bahas tentang pola makan ya. Jadi kalau untuk sembuh itu adalah yang sering saya bilang juga itu dengan cara 3P ya, perbaiki 3P, perbaiki pola makan, pola pikir, dan pola hidup sehat. Di video sebelumnya sudah saya bahas pola makan untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety, dan bagaimana pola pikirnya ya, sebenarnya juga sudah pernah saya ceritakan sekilas ya teman-teman. Nah tapi mungkin masih banyak yang bertanya ya, bagaimana pola pikir kita seharusnya penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi untuk sembuh jangan lupa 3P ditambah dengan obat yang cocok untuk teman-teman ya. Jadi seperti itu, karena saya dulu seperti itu ya, tipsnya biar sembuh ya. Jadi bagaimana kita berpikir, menjaga pola pikir kita ya. Jadi ketika sensasi datang, rasa panik datang, itu berbicaralah pada diri sendiri ya. Misalnya teman-teman lagi pusing atau sesak dada ya, kalau memang teman-teman sudah betul-betul didiagnosa dengan asam lambung ya, bicara dengan diri sendiri, ini cuman asam lambung ya, asam lambung saya lagi main
ke badan yang lain, ke organ yang lainnya yang harusnya dia dalam lambung, dia lagi main-main nih gitu. Jadi usahakan tenang, ini cuman asam lambung. Jangan langsung pikirannya ke aduh ini penyakit apa ini, saya bakal ke UGD gitu ya, bakal dirawat, bakal masuk rumah sakit, bakal meninggal gitu. Jangan pikir seperti itu, karena ketika kita panik itu lambung kita akan semakin banyak memproduksi asam lambung ya. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan ya, saya jelaskan, karena pikiran dan lambung itu saling berhubungan. Ketika pikiran kita stres, lambung kita meresponnya langsung stres juga, langsung galau si lambungnya, dia langsung ngeluarin asam lambungnya, jadi sakit lambung kita. Ketika lambung bermasalah, pikiran pun jadi kemana-mana ya, jadi suka cemas ya, suka takut ya. Sudah saya jelaskan. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, itu sudah pernah saya ceritakan di vlog sebelumnya, hubungan pencernaan, lambung dan otak, udah pernah, silakan dicari lagi ya. Jadi untuk pola pikir ya, itu jangan lagi teman-teman penasaran ya. Kalau memang untuk menghilangkan penasaran, makanya teman-teman itu kan periksa ke dokter ya. Kalau memang nggak ada apa-apa, jangan dikhawatirkan lagi ya. Kalau memang cuman asam lambung, perbaiki aja yang 3 tadi, ditambah minum obat ya. Jangan pikiran yang aneh-aneh juga ya, jangan kepo juga, jangan mencari-cari saya sakit apa ya gitu. Karena saya dulu memang gitu ya, karena saya nggak tahu asam lambung ya. Terus saya kan sensasi yang paling dominan kan saya keliengan gitu, pusing, sempoyongan, kayak jalan kayak ada gempa terus ya teman-teman, rasa di kapal. Jadi pikirnya itu, ini saya sakit apa, saya nggak percaya ya. Kalau ada sebagian orang yang bilang nih, kamu ini kena asam lambung kayaknya gitu kan. Tapi saya nggak percaya, masa iya lambung sampai saya jalannya kayak gini gitu. Harusnya lambung itu yang sakit ya perut gitu ya, pikiran saya, karena saya tidak tahu ilmunya, saya tidak tahu informasinya tentang asam lambung GERD dan ACT. Makanya saya bikin ini, mungkin ada teman-teman yang seperti saya ini ya, yang nggak ngerti ya, bahkan ngertinya asam lambung GERD dan ACT ini setelah mengalaminya baru tahu, oh ini yang namanya asam lambung itu begini gitu ya. Jadi saya mikirnya apa ada urat di badan saya ini yang putus gitu, sehingga saya sempoyongan terus gitu ya, sampai saya jalan terus cari-cari di internet ya, kira-kira itu sakit apa ya kira-kira gitu. Terus sampai menduga-duga penyakit, mikirnya yang aneh-aneh ya begitu. Jadi saya juga dulu sampai mengupat-ngupat, aduh kenapa saya begini gitu ya, sampai depresi, tiap bangun tidur itu kesel ya, kenapa kayak orang cacat gitu, padahal kondisi tubuh normal, fisik normal kelihatannya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa keluar rumah gitu. Jadi perbaikilah semua itu ya, mulai ikhlas, mulai sabar, mulai optimis, semangat gitu. Harus sembuh ya teman-teman. Pikirkan hal yang indah-indah. Kalau sembuh itu saya bakal kemana ya, harus semangat terus ya, karena teman-teman itu gak sendiri, banyak yang seperti ini dan banyak yang sembuh ya. Gak ada yang bilang, mungkin teman-teman stres karena misalnya ada yang meninggal karena asam lambung tuh langsung dibawain ke diri ya, jangan-jangan saya juga bisa meninggal gitu. Kalau saya dulu gitu ya, ada tetangga yang meninggal, itu pikirannya habis ini mungkin saya langsung lari ke kamar, terus kaki langsung dingin, langsung meratapi nasib, aduh sampai kapan saya seperti ini gitu ya. Sementara orang-orang di luar sana sudah maju, saya sampai seperti ini, begini-begini aja gitu ya, bikin galau, bikin stres ya, kayak orang seperempat gila ya teman-teman ya. Jadi itu harus diubah ya. Jadi setelah waktu itu saya lihat, nonton video Kang Rohimat ya, saya langsung merubah pola pikir, oh ternyata kita bisa sembuh loh, kita bisa normal, ternyata penyakit ini nggak berbahaya ya. Karena yang nonton ribuan, berarti yang ribuan itu pernah kena asam lambung ya. Jadi mereka nggak meninggal ya, mereka tetap
bisa sembuh ya. Kalau memang benar cara menerapkan 3P-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mulai ikhlas, mulai sabar, mulai menerima. Oke, saya lagi sakit seperti ini, saya harus sembuh dengan tekad, dengan konsisten ya. Jangan sampai hari ini teman-teman misalnya melakukan ini kemudian besoknya lupa, dan jangan kayak gitu, harus konsisten tiap hari ya. Misalnya teman-teman olahraga pagi, kemudian besoknya udah enggak lagi, udah malas-malasan lagi, jangan seperti itu, harus konsisten. Kemudian jangan mengeluh, jangan mengupat ya. Jadi pokoknya fokusin aja untuk sembuh ya. Jadi ketika pikirannya muncul sakit, ya udah, kalau misalnya sakit ya berarti nanti ada jalan aja, mau masuk rumah sakit ya udah masuk aja rumah sakit gitu. Tuh orang yang enggak sakit asam lambung juga bisa kok masuk ke rumah sakit ya, kalau teman-teman pikirannya takut ke rumah sakit gitu ya. Jadi jangan nambah-nambah pikiran sendiri ya. Kemudian apapun yang dikatakan orang lain jangan semua pikirkan ya. Jadi masukin aja yang kata-kata positif ya, yang bisa benar-benar membuat teman-teman bangkit, buat teman-teman semangat. Jadi ketika misalnya sensasinya datang ya, perlu diingat, tenangkan diri, jangan terpengaruh dengan sensasi si asam lambung tadi. Jangan sampai berpikiran akan mati, akan pingsan. Cuman tenang, tarik nafas, bicara pada diri sendiri, ini hanya asam lambung ya. Jadi perbaiki pola pikir teman-teman ya, jangan berat ke negatifnya, harus ke yang positifnya ya. Ketika ada nasihat baik, itu lebih baik teman-teman pilih itu ya, karena orang asam lambung ya, seperti yang pernah saya bilang, ketika dia lebih cepat menangkap berita-berita negatif daripada cerita atau informasi motivasi ya. Jadi dia seringnya menangkap misalnya ada orang meninggal asam lambung, atau ada asam lambung gara-gara asam lambung kena kanker, itu dia lebih percaya itu ya teman-teman, karena saya dulu seperti itu. Makanya selalu dipermainkan kita gara-gara si asam lambung ini ya, gara-gara asam lambung gak sembuh-sembuh, jadi muncullah si anxiety ya, jadinya cemas, gak jelas apa yang dicemasin itu, gak jelas ya teman-teman ya. Kalau saya sekarang ini udah sembuh tuh, saya mikirnya aneh ya, kenapa saya dulu gitu pikirannya ya teman-teman, kayak nggak ada hari ini itu, nggak ada dulu pikirannya ya. Saya sembuh, bisa jalan-jalan, bisa makan, itu pikirannya dulu mikir bisa nggak ya saya normal, itu rasanya mustahil gitu ya. Sampai berhenti kerja ya teman-teman ya, sampai akhirnya bisa sembuh ya dengan nonton YouTube ya. Jadi emang gara-gara nonton YouTube ya teman-teman, jadi saya bisa sembuh, karena saya tiap hari ya pas nemu video Kang Rohimat, saya nonton terus ya. Saya mulai yakin ini nggak kenapa-napa ya, ternyata ya, kenapa bodoh sekali ya, terlalu seperti itu ya. Kemudian pelan-pelan karena pola pikirnya udah dirubah, dan alhamdulillah udah berani keluar ya, walaupun muncul sensasinya terus-terusan saya keluar ya, dan akhirnya normal ya, pelan-pelan normal, berangsur-angsur. Tentu tidak langsung sembuh yang kayak sakit kepala minum obat langsung sembuh, nggak seperti itu ya teman-teman, butuh proses ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi informasi, tambahan informasi untuk teman-teman bagi penderita asam lambung dan anxiety ya. Semoga pengalaman saya bisa dijadikan pelajaran. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.